Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah banyak memberikan kita nikmat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Arif Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, juga teman-teman PAIA 2019 yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alia Nurul Aini, Ainun Hidayatur Rizki, Anggi Setiawan, dan Zikrima Aulia Khairun Nisa. Kami akan membahas mengenai makhluk hidup dan ekosistem alami. Secara umum, makhluk hidup adalah makhluk dengan ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Ikan, kambing, burung, dan manusia dapat bergerak, memerlukan makanan, berkembang biak, dan bernapas. Hal tersebut yang membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Bernapas merupakan proses penghirupan O2 dan pengeluaran CO2 dari dalam tubuh. Oksigen yang diambil digunakan untuk proses pembakaran sari-sari makanan di dalam tubuh makhluk hidup, sedangkan sisa hasil pernapasan, yaitu karbon dioksida, dibuang melalui hidung. Kemudian yang kedua adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cara tertentu tanpa bantuan dari luar atau pihak lain. Gerakan itu ada yang pasif dan juga ada yang aktif. Kemudian yang ketiga adalah makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk menghasilkan energi yang mendukung segala kegiatannya. Kemudian yang keempat adalah iritabilitas. Semua makhluk hidup peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Misal, daun tumbuhan putri malu akan mengatup jika disentuh. Manusia menutup telinga saat mendengar suara yang keras seperti petir. Dan kupu-kupu mendekati bunga karena mencium aroma bunga. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya adalah ketika kamu menanam biji, maka biji tersebut akan tumbuh menjadi kecambah dan selanjutnya menjadi tanaman kecil. Jika tanaman kecil tersebut kamu siram setiap hari, maka tumbuhan tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang besar. Selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup terbagi dalam dua macam, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Pada hewan tingkat tinggi, mereka akan berkembang biak secara generatif, sedangkan hewan tingkat rendah berkembang biak secara vegetatif. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan biji juga dapat berkembang biak secara vegetatif. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah beradaptasi. Untuk bertahan hidup di lingkungannya, setiap makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat tersebut adalah habitat. Jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka mereka akan mati atau harus berpindah ke lingkungan yang baru. Selanjutnya adalah memerlukan suhu. Semua makhluk hidup dapat bertahan pada suhu tertentu. Ikan hidup di air yang bersuhu antara 5 derajat Celcius sampai 30 derajat. Untuk jenis bakteri tertentu dapat hidup sampai dengan suhu 80 derajat. Sedangkan tumbuhan dapat hidup di antara suhu 0 sampai 43 derajat Celcius. Yang terakhir adalah sekresi.
sisa dari proses produksi harus dikeluarkan. Jika tidak, akan menimbulkan racun yang mengendap dalam tubuh. Zat sisa tersebut dapat dikeluarkan dalam berupa gas, cairan, atau zat padat. Menurut A.J. Transley pada tahun 1935, dia menyebutkan bahwa ekosistem adalah unit ekologi atau an ecological unit, di mana di dalamnya terdapat struktur dan juga fungsi. Selanjutnya adalah pengertian ekosistem alami. Ekosistem merupakan interaksi yang terjadi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Interaksi inilah yang menyebabkan kehidupan dapat terjadi. Artinya, kehidupan ini hidup karena masing-masing komponen saling berinteraksi untuk melengkapi kebutuhan hidupnya. Komposisi komponen abiotik sangat beragam. Perbedaan ini akan menyebabkan keragaman komponen biotik yang ada di dalamnya. Dengan demikian, akan ditemukan berbagai macam ekosistem yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari ekosistem alami. Yang pertama adalah ekosistem darat atau terrestrial. Luasnya daratan yang terbentang di muka bumi menyebabkan terdapat beragam ekosistem yang terbentuk. Tiap ekosistem di bumi memiliki ciri khas, oleh karenanya disebut dengan istilah bioma. Adapun macam bioma daratan yang terbentuk di bumi ialah bioma tundra. Tundra merupakan bioma yang terdapat di daerah kutub. Bioma ini memiliki suhu yang sangat dingin dan angin yang sangat kencang. Kondisi demikian membuat bioma ini disebut juga dengan istilah permafrost atau tanah bagian bawah yang membeku secara permanen. Selanjutnya adalah bioma gurun. Bioma ini merupakan bioma paling kering di antara bioma daratan yang ada di bumi. Curah hujan pada bioma gurun ialah kurang dari 30 cm per tahun. Selain itu, gurun memiliki suhu yang sangat ekstrim, panas pada siang hari dan dingin pada malam hari. Suhu di gurun dapat mencapai 60 derajat Celcius pada siang hari. Selanjutnya adalah bioma taiga. Bioma taiga merupakan bioma yang didominasi oleh vegetasi tumbuhan pinus, cemara, atau disebut juga conifer. Oleh karena itu, bioma ini juga disebut dengan hutan conifer. Bioma ini memiliki udara yang hangat dan lembab akibat pengaruh udara pantai yang ada di sekelilingnya. Curah hujan yang diterima oleh bioma taiga ialah 100 cm per tahun. Selanjutnya adalah bioma sabana dan stepa. Bioma sabana dan stepa, keduanya memiliki ciri yang hampir mirip. Perbedaan terletak pada komposisi tumbuhan yang terdapat pada kedua bioma tersebut. Bioma sabana merupakan padang rumput dengan beberapa pepohonan, sementara pada bioma stepa hanya didominasi oleh padang rumput tanpa terdapat pepohonan, semak atau semak belukar. Bioma ini memiliki curah hujan antara 90 sampai 150 cm per tahun. Selanjutnya adalah bioma hutan hujan tropis. Bioma ini merupakan bioma yang paling kaya akan keragaman hayati. Bioma ini terletak di garis khatulistiwa yang menyebabkan bioma ini memiliki iklim tropis seperti di Indonesia. Bioma ini paling banyak menerima curah hujan, yakni sekitar 200 cm per tahun. Suhu pada bioma ini sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius, merupakan suhu yang paling optimum bagi sebagian besar organisme. Selanjutnya adalah bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur merupakan bioma yang terdapat di daratan sebagian Eropa, Amerika, dan Asia Timur. Bioma ini memiliki iklim sedang dengan curah hujan yang cukup tinggi. Saat musim dingin, hewan-hewan yang ada di bioma ini akan melakukan hibernasi, yaitu masa hibernasi yang sebelum masa itu tiba, hewan-hewan akan sangat aktif makan sebagai bahan hibernasi. Selanjutnya adalah ekosistem perairan atau akuatik. Seperti halnya pada ekosistem darat, ekosistem perairan terbentuk pun karena interaksi komponen abiotik dengan komponen biotik. Perbedaan pencahayaan, kedalaman, dan lainnya menyebabkan keragaman ekosistem perairan di muka bumi. Adapun macam ekosistem perairan di bumi meliputi 1. Ekosistem air tawar. Ekosistem ini memiliki ciri suhu relatif merata, iklim
ekosistem sangat dipengaruhi oleh iklim daratan, pencahayaan relatif merata, kadar garam rendah. Dengan kondisi abiotik yang demikian, ekosistem ini dihuni oleh biota laut yang tidak toleran terhadap kadar garam yang tinggi. Kedua, ekosistem air laut. Berbeda dengan ekosistem air tawar, ekosistem air laut memiliki daerah yang lebih luas dan dalam. Selain itu, kadar garam pada ekosistem ini cukup tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. 1. Kompetisi. Ini dapat terjadi antara populasi yang satu dengan yang lainnya dalam mempertahankan hidupnya. Kedua, mortalitas. Terjadinya suatu kematian atau punahnya individu karena kekurangan sumber makanan, terserang penyakit, dan lain-lain. Ketiga, natalitas, yaitu adanya kelahiran yang menyebabkan pertambahan jumlah individu. Keempat, migrasi, yaitu keluar dan masuknya populasi yang sama. Kelima, predasi, yaitu interaksi antara organisme di mana satu organisme dimangsa oleh organisme lainnya. Dan yang keenam adalah suksesi, proses yang diawali dari perubahan akibat dari modifikasi lingkungan dari waktu ke waktu. Beberapa populasi mempertahankan ukuran populasinya secara konstan, sedangkan populasi lain mengalami ledakan penambahan jumlah yang sangat besar. Populasi dalam kumpulan individu sejenis yang biasanya menghuni daerah tertentu. Populasi mempunyai kemungkinan untuk berinteraksi yang terlihat dalam bentuk kompetisi untuk mempertahankan diri atau kerjasama untuk mempertahankan jenisnya. Satu wilayah biasanya tidak dihuni oleh satu jenis populasi saja, tetapi dihuni oleh beraneka ragam populasi makhluk. Misalnya di komunitas air tawar bukan hanya dihuni oleh kumpulan ikan saja, tetapi juga ada tumbuhan air, kura-kura, dan kumpulan hewan lainnya. Ukuran populasi bervariasi dari waktu ke waktu. Aliran energi dalam komunitas alami. Yang pertama yaitu produsen, yaitu suatu jenis makhluk hidup peranjang daun yang mengubah energi surya menjadi energi kimia dalam jam beda. Yang kedua yaitu konsumen tingkat kedua atau herbivora, yaitu suatu organisme pemakan tumbuhan. Yang ketiga yaitu konsumen tingkat kedua, yaitu karnivora atau organisme pemakan herbivora. Yang keempat, konsumen tingkat ketiga, yaitu karnivora memakan karnivora lainnya. Namun, ini organisme yang secara fungsional termasuk konsumen pertama, kedua, dan ketiga, yaitu manusia. Yang kelima yaitu parasit, yaitu organisme yang mendapat makanan yang telah dicerna oleh organisme lain di tempat dia hidup. Yang keenam, pemakai bangkai, hewan yang hidup dari kotoran atau tumbuhan yang sudah membusuk.